Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum kalian menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat menonton. Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pidato persuasif ya. Dan materi ini merupakan materi kelas 9 semester pertama atau semester 1. Baik teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pidato persuasif, Pak Rizal akan sedikit membahas terlebih dahulu terkait dengan pidato. Nah, untuk teman-teman semua, apakah kalian sudah pernah melihat, mengikuti, mendengarkan yang namanya pidato? Ya, pastinya kalian sudah pernah mendengar, mengikuti, dan melihat orang yang sedang berpidato. Baik, apa tuh pengertian dari pidato itu? Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak guna menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal ataupun informasi. Baik, nah pidato ini biasanya sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki suatu kepentingan tertentu. Misalnya apa? Kepala sekolah, Pak Presiden, kemudian Pak Gubernur atau Wali Kota, dan kepala pimpinan daerah lainnya yang memiliki kepentingan tertentu untuk apa? Memberikan informasi kepada audien ya, atau bisa juga kepala sekolah yang memberikan pidato ketika upacara bendera sedang berlangsung. Nah, itu yang dinamakan dengan pidato, kegiatan berbicara di khalayak umum. Tentunya untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal atau informasi. Nah, baik. Kalau teks pidato itu apa? Kalau teks pidato itu merupakan sebuah teks yang berbentuk tulisan yang berisi pendapat ataupun informasi yang akan disampaikan di hadapan umum ya. Itu, jadi kalian harus bisa membedakan antara pidato dan teks pidato. Beda lagi hal lainnya dengan pengertian berikut ini. Baik, ini merupakan pengertian dari pidato persuasif atau materi yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, pidato persuasif diambil dari kata persuasif. Apa itu persuasif? Ya, persuasif itu merupakan suatu ajakan atau meminta seorang untuk melakukan suatu hal. Jadi kalau pidato persuasif itu pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau suatu hal, untuk melakukan suatu hal dalam suatu topik tertentu. Misalnya apa Pak Rizal? Misalnya ya, kalian sedang mendengarkan pidato yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika upacara berlangsung. Nah, kepala sekolah tersebut memberikan suatu pidato tentang bagaimana agar kita sebagai warga sekolah selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu merupakan pidato persuasif atau pidato untuk mengajak kita melakukan suatu hal. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan menjaga kebersihan sekolah ataupun kebersihan yang ada di sekitar lingkungan kelas ya. Itu terkait dengan pengertian pidato persuasif. Nah, bagi teman-teman semua yang belum tahu atau belum paham, kalian juga bisa bertanya langsung ataupun bisa melihat video-video lainnya terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di channel Pak Rizal Bindo. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, yaitu selain kita mengenal mengenai pengertian, kita harus mengerti apa tuh tujuan dari adanya pidato. Bahwa pidato itu bertujuan yang pertama apa? Mempengaruhi orang lain ya. Jadi mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua,
memberikan suatu pemahaman atau informasi. Nah, ini diberikan suatu informasi ketika seorang sedang berbicara dalam acara pidato. Serta yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Diharapkan dalam tujuan yang ketiga ini, para pendengar dapat memberikan suatu ekspresi ataupun suatu tindakan yang harus dilakukan oleh para audien yang sudah diberikan kepada orang yang berpidato. Begitu ya. Ini tujuan dari pidato. Lanjut. Sekarang kita beralih ke struktur. Jadi ada berapa struktur dari pidato? Ada yang tahu? Iya, ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, serta yang ketiga penutup. Kita bahas satu persatu. Apa itu pembukaan, apa itu isi, dan apa itu penutup. Baik, untuk pembukaan. Pembukaan itu merupakan suatu salam ya, ucapan dan juga rasa syukur sebagai pengantar ke topik utama. Nah, pembukaan ini biasanya isinya apa? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Pimpinan Sidang. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan sebuah salam pembuka. Kalau ucapan syukur yang bagaimana? Kalau ucapan syukur seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara seminar kali ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, itu merupakan suatu ucapan syukur yang biasanya ada pada bagian pembukaan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu isi. Kalau isi ini mengenai hal-hal penting atau informasi yang akan disampaikan dalam suatu pidato. Kalau tadi di awal kita membahas kepala sekolah yang sedang memberikan pidato persuasif mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah, nah itulah isinya. Oh, kira-kira apa saja toh kiat-kiat dalam kita membersihkan lingkungan sekolah? Mungkin kita harus sering menjaga lingkungan kelas dengan sering membersihkan area sekitar meja, area sekitar ruang kelas, dan lain sebagainya. Itu mengenai isinya, isi pidatonya apa. Kemudian yang ketiga, yaitu penutup. Kalau penutup ini berisi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Selain itu dalam penutup juga terdapat permintaan maaf apabila terdapat suatu kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, jadi intinya pada bagian penutup ini dijelaskan kembali atau diceritakan kembali mengenai isi tadi apa yang sudah dibahas. Selain itu pada bagian penutup juga terdapat salam penutup untuk menutup apa? Suatu kegiatan berpidato. Nah, itulah 3 struktur dari pidato persuasif ya. Yang pertama tadi ada apa? Pembukaan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kira-kira kaidah kebahasaan atau kebahasaan apa yang digunakan dalam pidato? Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa kaidah kebahasaan ada yang namanya kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Jadi kosakata emotif ini yang berhubungan dengan emosi atau perasaan atau ekspresi yang sudah dibuat ketika mendengar pidato dari suatu kegiatan. Ya, misalnya pendengar akan tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca atau melihat suatu pidato yang sudah disampaikan. Ini contohnya. Marilah teman-teman kita kobarkan semangat untuk meraih cita-cita. Nah, itu merupakan salah satu kosakata emotif atau yang berhubungan dengan emosi, perasaan seseorang yang sudah mendengar suatu pidato. Kalian punya contoh lain? Silahkan berkomentar ya. Oke, untuk yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata tugas atau konjungsi nama lainnya. Atau kalian juga sering menyebut dengan kata hubung. Nah,
Pada bagian kaidah kebahasaan kata tugas ini, fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian teks antar kalimat ataupun paragraf. Untuk kata tugas atau kata hubung ini juga dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, ataupun penambahan terhadap gagasan dan menghubungkan sebab akibat. Contohnya bagaimana? Sering sekali digunakan kata-kata berikut ini. Sebab, karena, oleh karena itu, maka, pertama kali, akhirnya. Nah, itu merupakan contoh dari kata tugas atau nama lainnya konjungsi. Serta yang terakhir, kaidah kebahasaan yang sering digunakan di dalam pidato persuasif, yaitu kata ganti orang. Apa itu kata ganti orang? Kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lainnya atau digunakan untuk mengganti kata orang. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Berikut ini akan Pak Rizal jabarkan penggunaan kata ganti orang. Nah, ini bisa kalian amati ya. Kalian tidak perlu menghafal, tetapi apa intinya kalian hanya memahami bagaimana penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, baik yang tunggal ataupun yang jamak. Oke, kita lihat. Kalau kata ganti orang pertama tunggal, itu contohnya saya, aku. Kalau yang jamak, kami, kita. Kalau kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, engkau, saudara. Seperti apa yang sudah ada di dalam tayangan video berikut ini. Untuk yang jamak, kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Serta kata ganti orang ketiga, baik yang tunggal itu contohnya dia, beliau. Kalau yang kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Kayak ini ya, terkait dengan kata ganti orang dalam kaidah kebahasaan pidato persuasif. Oke, semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita terkait dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Dan bagi kalian teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, bagikan like, komen, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Oke, see you next time. Bye-bye.